حي على الفلاح. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Sidang salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan itulah yang akan bisa menjadikan keimanan kita semakin hari semakin bertambah, semakin meningkat. Ketika keimanan kita sudah mantap, maka kita akan merasakan lezatnya iman, akan merasakan daripada manisnya iman. Dan kalau sudah merasakan lezatnya iman, maka tidak tertarik lagi untuk melakukan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Quran, orang yang secara jelas dilekatkan kalimat uswatun hasanah itu ada dua nama. Yang pertama adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan untuk kalian. Tentunya tauladan yang ada pada diri Rasulullah itu adalah tauladan yang baik, dan itu akan bisa dilihat secara jelas liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaannya, mengharapkan keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengharapkan akhirat yang baik, yaitu surga. Yang berikutnya adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang yang paling antusias di dalam menjadikan Rasulullah Muhammad sebagai uswah hasanah dalam dirinya. Yang kedua itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di dalam surah Al-Mumtahanah pada ayat yang keempat,
Allah menyatakan laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim alaihissalatu wassalam suri tauladan yang baik bukan buat kalian. Dua nama besar ini dilekatkan oleh Allah kalimat uswatun hasanah. Bukan berarti nabi-nabi yang lainnya. Bukan berarti rasul-rasul yang lainnya itu adalah bukan uswatun hasanah. Tetapi yang paling hebat di antara seluruh para nabi, para rasul itu adalah keduanya ini. Yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga itulah yang kemudian mengapa dua nama ini disejajarkan oleh Allah selalu beriring dalam rangkaian bacaan tasyahud kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana sepak terjang Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di dalam mengenalkan umat manusia pada kalimat la ilaha illallah. Bagaimana gigihnya Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan orang-orang yang kala itu mensyirikkan Allah, mempersekutukan Allah, baik itu dengan patung-patung maupun berhala-berhala. Nabi Ibrahim kala itu adalah seorang diri dan dia adalah seorang pemuda. Dikatakan bahasa Al-Quran itu adalah fata. Tetapi kemudian kira-kira Nabi Ibrahim usia 16 tahun itu adalah berdakwah untuk berhadapan dengan Namrud, penguasa yang tiran, berhadapan dengan ayahandanya sendiri yaitu Azar, di mana Azar itu adalah produsen patung yang kemudian nanti disembah oleh orang-orang sekitarnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh aku melihat apa yang kau lakukan dan apa yang kamu lakukan itu adalah lafi dhalalim mubin. Sungguh dalam kesesatan yang nyata. Tetapi Nabi Ibrahim di dalam mengungkapkan ini kepada ayahnya adalah dengan bahasa yang santun. Bukan kemudian ayahnya dibodoh-bodohkan. Tetapi Ibrahim itu adalah dengan kelembutan mengajak ayahnya untuk berla ilaha illallah, meninggalkan ilah-ilah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Nabi Ibrahim itu diusir oleh ayahnya, maka kemudian Nabi Ibrahim itu berjanji dengan mengungkapkan sa'astaghfirulaka rabbi. Wahai ayah, aku akan senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah untuk engkau wahai ayahku. Dan itu kemudian Allah tersebut itu menegur bahwasanya seorang yang kemudian nyata-nyata menjadi musuh Allah itu tidak patut untuk dimohonkan ampunan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada suatu ketika masyarakat Babilonia, masyarakat wilayah Ur, yang pada saat itu dikuasai oleh seorang raja tiran yaitu Namrud, itu kemudian mengadakan jamuan. Hal yang luar biasa ketika mereka orang-orang besar itu ditanya siapa Tuhannya, maka mereka mengatakan bahwa Tuhan yang sesungguhnya adalah Anda, yaitu Namrud. Tetapi ketika kemudian giliran Ibrahim itu ditanya dengan pertanyaan yang sama, maka kemudian Ibrahim itu menyatakan bahwa Tuhan sesungguhnya itu adalah alladzi yuhyi wa yumit, Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Itulah yang kemudian diabadikan oleh Allah. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk idz qala Ibrahim. Ibrahim itu mengatakan bahwa wahai Namrud,
Sesungguhnya Tuhan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan. Lalu kemudian kala itu Ibrahim tersebut itu membantah kepada apa yang diyakini oleh Namrud, di mana dirinya adalah sebagai seorang Tuhan. Maka kala itu Nabi Ibrahim menyatakan bahwa Tuhanku itu adalah Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namrud akhirnya kemudian membantah, bukan, aku pun juga bisa menghidupkan, aku pun juga bisa mematikan. Maka kemudian Namrud itu memerintahkan kepada pengawalnya agar supaya diambil 2 orang. Di mana yang satu itu kemudian dipenggal lehernya, bukankah aku tersebut itu telah mematikan dia? Lalu kemudian yang satu dibiarkan hidup, bukankah aku tersebut itu menghidupkan dia? Padahal memang sebelumnya sudah hidup. Maka kemudian Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah Tuhan yang telah mendatangkan matahari dari timur. Maka cobalah engkau tersebut itu datangkan matahari dari barat. Maka kemudian bingunglah si Namrud ini. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Artinya adalah Indonesia ini membutuhkan pemuda-pemuda seperti Namrud yang bukan hanya sekedar pemuda yang mengiyakan apa kata pimpinan, yang kemudian mengiyakan apa kata pimpinan negara. Kalau itu adalah salah, harus kemudian dinyatakan salah. Seharusnya para mubalik, seharusnya para ustadz harus berani menyatakan yang benar itu adalah benar. Sebagaimana Ibrahim alaihissalatu wassalam, bukan kemudian orang yang penuh dengan ketakutan, tidak berani mengatakan yang benar itu adalah benar, tidak berani mengatakan yang salah itu adalah salah. Sedang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu adalah pahit. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetapi sekarang ini adalah banyak lisan-lisan para ustadz, lisan-lisan para kiai yang tidak berani mengungkapkan yang sebenarnya. Sehingga kemudian kemaksiatan, kebatilan, kerusakan merajalela di mana-mana. Kenapa? Karena orang-orang yang memiliki keilmuan itu pada membisu, mereka tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah sekalian, lalu ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghadapi Namrud yang memiliki keyakinan bahwa dirinya itu adalah Tuhan, pada saat itulah kemudian Nabi Ibrahim itu menyingkir ke wilayah Mesir. Dan kala itu kemudian Nabi Ibrahim lama di sana pun juga berhadapan dengan raja yang kemudian mencintai istrinya yaitu Sarah. Dan pada akhirnya cerita singkatnya, raja tersebut itu gemes kepada istrinya Ibrahim yang tidak mampu untuk digoda. Kemudian dia hadiahkanlah seorang perempuan yang bernama Hajar. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu Nabi Ibrahim itu kemudian kembali ke Palestina. Kala itu bersama dengan Lut. Di mana Lut tersebut itu kemudian berada di negeri Sodom. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam menjalani hari-hari demi hari untuk berdakwah. Dan kala itu adalah Nabi Ibrahim menginginkan kehadiran putra dengan ucapan doa Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika menikah Nabi Ibrahim dengan Bunda Sarah itu adalah usianya 49. Sedang Bunda Sarah itu adalah usianya 39. Kalimat doa Rabbi habli minas solihin, tetapi kemudian diuji oleh Allah, ditangguhkan oleh Allah doanya. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah putus asa dan di dalam berdoa kepada Allah. Tidak pernah putus asa di dalam mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Dan pada akhirnya kemudian ketika usia Nabi Ibrahim sekitar 86 tahun, maka kemudian dipersilahkan
oleh istrinya untuk menikahi seorang perempuan namanya Hajar, dan lalu kemudian dengan itu Allah karuniakan anak. Fabasyarnahu bighulamin halim, kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang bocah, anak yang santun yang diberi nama Ismail. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hal yang menarik apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika kemudian berdakwah, yaitu menyuarakan kalimat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala sebelumnya adalah memberikan rusydah, yaitu petunjuk kebenaran kepada Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim itu adalah memiliki argumentasi yang cerdas, yang sulit untuk dipatahkan oleh siapapun kala itu. Itu adalah rusydah yang diungkapkan oleh Allah, yaitu di dalam surah Al-Anbiya mulai pada ayat yang ke-51. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana sepak terjang Nabi Ibrahim yang begitu berani menghadapi komunitas masyarakat yang menyembah kepada patung-patung itu. Sekarang ini adalah kebenaran adalah orang-orang yang memiliki daya viral yang tinggi. Sedang orang-orang yang benar yang tidak viral itu adalah tidak dianggap sebuah kebenaran. Padahal itu adalah kebenaran itu tidak akan pernah tersentuh karena banyaknya orang yang mendukungnya. Sekali lagi, kebenaran itu tidak akan pernah tersentuh, tidak akan pernah orang sampai kepada titik kebenaran. Walaupun mereka tersebut itu banyak yang mendukungnya, tetapi kebenaran itu adalah yang sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini orang-orang yang menyuarakan kalimat la ilaha illallah itu adalah dinyatakan ekstrim, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim itu dinyatakan ekstrim ketika menyuarakan kalimat la ilaha illallah. Maka ketika suatu waktu masyarakat Namrud kala itu meninggalkan sesembahan-sesembahannya, lalu kemudian Nabi Ibrahim berpikir untuk mengadakan suatu langkah-langkah bagaimana merubah keyakinan mereka. Nabi Ibrahim dengan diam-diam mendatangi tempat ibadah dan menghancurkan patung-patung yang kecil-kecil itu, membiarkan patung yang besar itu dibiarkan utuh. Dan kemudian alat untuk menghancurkan itu diletakkan pada leher patung yang besar. Kenapa? Karena ini adalah sebagai kartu truf Nabi Ibrahim ketika kemudian mereka bertanya kepada Ibrahim. Maka hadirin yang berbahagia, ketika mereka pulang dan kembali ke tempat ibadahnya, mendapati patung-patung mereka tersebut itu hancur, maka kemudian mereka mencari tahu siapakah orang-orang yang menghancurkan patung-patung berhala-berhala itu. Maka kemudian Namrud mengeluarkan atau menerjunkan badan intelijennya, badan intelijen Namrud kala itu. Maka kemudian ketika diterjunkan badan intelijen itu, muncul nama seorang pemuda namanya Ibrahim yang amat sangat benci kepada penyembahan terhadap berhala itu. Maka kala itulah kemudian Nabi Ibrahim ditemukan dan kemudian diadili di hadapan orang-orang dan pembesar-pembesar Namrud. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian terjadilah dialog. Apakah engkau Ibrahim yang kemudian menghancurkan patung-patung ini? Maka Nabi Ibrahim dengan tegas dan cerdas mengatakan, coba kamu tanyakan kepada patung-patung yang hancur itu. Barangkali mereka tersebut itu bisa memberikan argumentasi, bisa memberikan jawaban tentang apa yang terjadi. Lalu kemudian mereka tersebut itu mengatakan, bagaimana mungkin Ibrahim? Bukankah kamu tahu bahwa patung-patung ini nggak bisa berbicara? Bukankah patung ini adalah kamu tahu bahwa mereka itu nggak bisa mendengar? Kenapa kau suruh kami semuanya untuk bertanya kepada patung-patung itu?
Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau memang sekiranya nggak bisa berbicara, nggak bisa mendengar, kenapa kalian tersebut itu menyembahnya? Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah. Apa kalian itu? Begitu juga apa yang kalian sembah-sembah itu. Para jemaat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kala itulah kemudian Namrud marah karena sesuatu yang paling esensi dalam dirinya tersebut diusik oleh Ibrahim. Maka kemudian diperintahkan punggawa-punggawanya untuk menangkap Ibrahim dan kemudian membakar Ibrahim. Tetapi Ibrahim itu adalah orang yang memiliki keimanan yang tangguh. Pada saat ia tersebut itu siap untuk dilemparkan pada kobaran api, maka Nabi Ibrahim tidak ada ketakutan sama sekali. Kenapa? Karena dia telah merasakan manisnya iman, lezatnya iman. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nabi Ibrahim itu diminta untuk membatalkan apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi keyakinannya. Nabi Ibrahim itu diminta untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Namrud. Tetapi Nabi Ibrahim pantang untuk mengiyakan permintaan yang batil itu. Ketika kemudian Nabi Ibrahim itu dilemparkan pada kobaran api, dan Allah tersebut menyatakan kepada api, Qulna ya nar kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan terhadap Ibrahim. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Inilah pribadi yang memiliki ketawakalan yang tangguh kepada Allah, sehingga di dalam Al-Quran mengatakan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal kepada Allah, Allah memberikan kecukupan. Dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna haqqa tawakkuli." Sekiranya kalian tersebut itu memiliki ketawakalan kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketawakalan, la ruziqtum, sungguh kalian akan dikasih rezeki oleh Allah. Kama yurzaqut tayr, sebagaimana burung-burung tersebut itu diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana burung-burung itu dikasih rezeki oleh Allah? Pagi hari burung tersebut itu dalam kondisi perut yang khimason, yang kosong, tidak ada isinya, penuh dengan rasa lapar. Tetapi wataruhu bitanan, dan di sore hari burung-burung tersebut itu penuh dengan makanan perutnya, dan di paruhnya banyak makanan untuk persediaan, yaitu anak-anaknya yang ada di sarangnya. Kenapa? Karena dia tawakal. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang kemudian yang menjadikan Nabi Ibrahim itu percaya kepada Allah. Karena Allah tersebut itu ketika diyakini dengan keyakinan yang mantap, Allah tidak akan pernah tinggal diam. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, karena Allah itu adalah sebaik-baik tempat untuk tawakal. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu kemudian Nabi Ibrahim lolos, tidak terbakar, maka ketakutan itu bertambah hebat, dialami oleh Namrud dan orang-orangnya. Maka saat itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan berikutnya, Nabi Ibrahim itu kemudian doa yang dulu pernah diungkapkan, Rabbi habli minas solihin, tidak henti-hentinya, itu kemudian dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang santun yang diberi nama Ismail. Para jemaah sekalian, begitu kemudian Ismail terlahir, anak satu-satunya yang santun, yang ganteng, yang taat, itu kemudian dilihat dari raut wajahnya tersebut menyenangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kepada Ibrahim untuk memisahkan diri dari istri dan anaknya. Dia melakukan perjalanan panjang dari Hebron menuju ke Makkah. Kira-kira panjang perjalanannya adalah 1.500 km. Dan itu kemudian dilalui oleh Ibrahim dengan dibimbing oleh Jibril alaihissalam, sampailah dia di sebuah wilayah
yang kemudian tidak ada bighairi dzi zar'in inda baitikal muharram, wilayah yang tandus yang tidak ada pepohonan yang ada di sekitar Ka'bah yang kala itu adalah tinggal fondasinya. Para jemaah sekalian, lalu kemudian ketika sampai di sana, istrinya kemudian dipamiti Ibrahim untuk kemudian kembali. Pada saat itu kemudian istrinya tersebut itu tidak mengerti kenapa dia hanya mengantar, lalu kemudian setelah sampai itu kemudian ditinggal, sedang tidak ada siapapun orang kala itu. Maka kemudian Hajar bertanya, "Wahai suamiku, atas dasar apa kau tinggalkan aku di sini bersama anakmu?" Maka kemudian Ibrahim mengatakan, ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah sekalian, seorang istri yang salihah, dia mengatakan, kalau memang ini adalah atas dasar perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang mematuhi perintahnya itu. Para jemaah sekalian, ini adalah perjalanan yang luar biasa, sehingga kenapa kemudian peristiwa-peristiwa yang terkait dengan perjalanan Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam ritual ibadah haji yang saudara-saudara kita saat ini menjalankan ibadah haji. Untuk mereka tersebut itu melakukan ramyul jamarat. Itu adalah upaya Nabi Ibrahim kala itu adalah untuk melemparkan gangguan-gangguan, bisikan-bisikan untuk bisa meruntuhkan niatnya di dalam menjalankan perintah Allah, yaitu menyembelih anaknya itu. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saat ini banyak orang-orang yang diam, padahal mereka tahu. Sehingga kemudian kenapa Nabi mengatakan afdhalul jihad qaulul haq qaulu adlin inda imamin jair. Seutama-utamanya jihad itu adalah orang yang mau dan berani mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang lacut, di hadapan pemimpin pembohong, di hadapan pemimpin yang penuh dengan kepura-puraan, di hadapan pemimpin yang mereka tersebut itu adalah buta diri, di hadapan pemimpin itu yang kemudian tidak menghiraukan rakyatnya yang menjerit. Ketika ada orang yang berani berkata yang benar di hadapan pemimpin mengingatkannya itu, maka itulah afdalul jihad, seutama-utamanya jihad. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadi wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Pada khutbah yang kedua ini kita perlu merenungi terhadap apa yang selalu kita baca dalam tasyahud itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim, dan seterusnya. Kenapa kalimat-kalimat yang selalu kita baca, khususnya pada tahiyat akhir itu, lalu kemudian tidak menjadikan inspirasi bagi kita untuk muncul sebagai Ibrahim berikutnya? Mengapa kita mengucapkan kalimat tasyahud taham, yaitu membaca salawat Ibrahimiyah yang selalu kita baca tersebut itu, justru kita tersebut itu terkadang mentertawakan apa yang kemudian dilakukan oleh Ibrahim? Mengapa kita yang selalu mengucapkan kalimat tasyahud
salawat Ibrahimiyah di ujung daripada tasyahud kita, itu kemudian tidak memiliki daya dobrak kepada kita untuk kemudian menghadapi tirani-tirani, menghadapi kebatilan-kebatilan. Kita membisu seolah-olah kalimat dua nama orang yang hebat itu tidak pernah kita sebut namanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian ketika kita kembali kepada Allah, itu kemudian ditanya, seberapa besar pengaruh tasyahud yang kamu baca dalam perjalanan hidupmu? Lalu kemudian kita akan menjawab bagaimana di hadapan Allah. Sedang realita kita seringkali adalah lebih memilih menyelamatkan diri kita daripada kemudian berupaya untuk berjuang supaya kebenaran itu menjadi sesuatu yang memasyarakat. Hadirin yang berbahagia, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma barik lana wal muslimin, Allahumma hdina wal muslimin, Allahumma akrimna wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarat al musyrikin alladhina yuharibuna ikhwanana al muslimin aynama kanu خاصة يا الله إخواننا المسلمين في فلسطين يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر.